Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Zelina, NIM 210401203013141 dari kelas B PWK Undip angkatan 2020. Di sini saya akan melakukan pengolahan data keruangan, yaitu melakukan akuisisi data, pembuatan peta tematik, dan pembuatan peta tutupan lahan guna memenuhi tugas dari SIG atau Sistem Informasi Geografis. Baik, yang pertama saya akan melakukan akuisisi data sarana dari Google Earth Pro. Data sarana yang akan saya ambil adalah pendidikan, peribadatan, kesehatan, dan perekonomian di Desa Dayu. Hal pertama yang harus dilakukan tentunya adalah membuka Google Earth Pro, dan karena saya hanya akan mengambil data atau sarana dari Desa Dayu, maka saya akan memasukkan data SHP terlebih dahulu. SHP Desa Dayu saya ambil dari file, lalu kita klik import, dan kita masukkan SHP Desa Dayu di sini. Selanjutnya akan muncul SHP Desa Dayu, saya akan menggantinya juga style hanya dengan outline, sehingga saya bisa melihat kondisi existing dari Desa Dayu. Saya masukkan SHP Desa Dayu ini karena saya ingin melihat bagaimana atau di mana batas-batas wilayah Desa Dayu, sehingga ketika saya akan menambahkan lokasi-lokasi, saya akan menambahkannya tepat di dalam wilayah Desa Dayu. Baik, saya akan mulai memasukkan data-data sarana. Yang pertama dari sarana pendidikan. Langsung saja saya search pendidikan Desa Dayu. Di sini akan muncul beberapa titik. Di sini terlihat yang ada di dalam wilayah Desa Dayu ada 2 SD dan 1 TK. Saya akan meng-cross-check-annya pada BPS. Di BPS dapat dilihat bahwa Desa Dayu memiliki 2 SD, maka benar. Selanjutnya untuk MI, Desa Dayu tidak memiliki MI, maka benar. SMP juga Desa Dayu tidak memiliki SMP, maka benar. MTS juga Desa Dayu tidak memiliki MTS, maka benar. Dan SMA, Desa Dayu juga tidak memiliki SMA, maka benar. Dan di Google Earth Pro juga terdeteksi ada 1 TK di Desa Dayu, maka juga saya akan tambahkan. Untuk menambahkan titik-titik ini ke dalam place, saya bisa langsung di sini, diklik kanan, lalu klik Save to My Place, dan hal tersebut juga dilakukan ke titik-titik yang lain. Seperti ini. Maka titik-titik ini sudah saya tambahkan ke place, dan untuk merapikannya saya akan memasukkannya ke dalam folder. Saya namakan dengan pendidikan Desa Dayu. Saya akan masukkan titik-titik tadi dengan mendragnya ke file yang baru, dan akan muncul atau akan terbuat folder baru tentang sarana pendidikan, yaitu pendidikan Desa Dayu. Kita bisa checklist dan men-unchecklistnya. Baik, saya akan lanjut ke sarana selanjutnya, yaitu sarana peribadatan. Saya terlebih dahulu akan mencari peribadatan apa saja yang ada di Desa Dayu. Di sini diketahui ada masjid dan musola di Desa Dayu, maka saya akan mencarinya. Masjid Desa Dayu seperti ini. Akan muncul beberapa titik, yang titik-titik ini akan saya tambahkan juga ke dalam place, seperti tadi. Lanjut ke bulatan selanjutnya. Selanjutnya ini ada Desa Al-Hadi, di sini sudah berada di luar wilayah Desa Dayu, Masjid Al-Hudi, maka tidak akan saya tambahkan. Baik, karena saya sudah menambahkan titik-titik atau sarana peribadatan yang ada di dalam wilayah Desa Dayu, saya akan membuat folder baru lagi di sini, folder peribadatan Desa Dayu, dan saya akan mendrag caranya adalah dengan klik My Place, lalu klik kanan dan add peribadatan Dayu. Saya akan mendrag titik-titik tadi dan memasukkannya ke dalam file peribadatan. Selanjutnya akan
menghasilkan file baru yaitu file sarana peribadatan. Bisa di checklist dan unchecklist lagi. Baik, sarana peribadatan sudah, saya akan lanjut ke sarana kesehatan. Saya akan mengecek terlebih dahulu sarana kesehatan apa yang ada di Desa Dayu. Di sini dapat kita lihat bahwa tidak terdapat sarana peribadatan di Desa Dayu, maka saya tidak akan mencari sarana peribadatan. Yang selanjutnya, maka dari itu ada sarana perekonomian. Saya akan mengecek terlebih dahulu sarana perekonomian yang ada di Desa Dayu. Di sini terdeteksi ada satu pasar. Maka saya akan cari pasar Desa Dayu. Dan ternyata dalam Google Earth Pro tidak terdeteksi adanya pasar di Desa Dayu, maka saya juga tidak akan menambahkan sarana peribadatan. Maka sarana-sarana atau titik-titik yang saya ambil ada dua, yaitu dari sarana pendidikan dan peribadatan. Saya akan menyimpan titik-titik ini ke dalam folder saya, yaitu dengan mengklik kanan, lalu kita save place as. Kita cari folder yang akan kita simpan ke dalam bentuk KMZ. Langsung kita save saja. Yang peribadatan juga dilakukan hal yang sama, kita save dalam bentuk KMZ. Maka folder-folder tadi atau titik-titik ini sudah masuk ke dalam folder kita. Selanjutnya saya akan masukkan data-data lokasi sarana tadi ke dalam ArcGIS, yaitu dengan mengklik Arc Toolbox. Lalu kita ke Conversion Tools, lalu kita ke From KML dan ke KML to Layer. Kita masukkan sarana yang akan kita pilih, ya, yang pertama adalah sarana pendidikan. Klik OK, kita tunggu sebentar. Dan selanjutnya titik-titik tadi akan masuk ke dalam ArcGIS. Kita masukkan juga sarana yang lain, yaitu sarana peribadatan. Kita open, klik OK. Kita tunggu sebentar. Dan sarana peribadatan juga telah masuk ke dalam ArcGIS. Setelah titik-titik ini masuk, saya akan mengecek kembali apakah benar titik-titik ini telah masuk ke dalam SHP atau masuk ke dalam wilayah Desa Dayu. Kita akan memasukkan SHP Desa Dayu. Dan dapat dilihat bahwa titik-titik ini telah tepat berada di dalam Desa Dayu semua. Maka titik-titik ini adalah sudah benar lokasinya. Dan selanjutnya saya juga akan mengecek bagaimana kondisi existing keberadaan titik-titik ini. Yaitu dengan menambahkan database map, kita klik file, lalu kita add data dan add base map. Kita pilih yang imaginary, kita add dan kita tunggu sebentar. Baik, setelah database map sudah masuk, saya dapat melihat bahwa titik-titik lokasi sarana ini, yaitu sarana peribadatan dan sarana pendidikan, berada di lahan-lahan yang terbangun atau berada di permukiman. Maka proses akuisisi data sarana peribadatan dan sarana pendidikan dari Google Earth ke dalam ArcGIS telah berhasil. Setelah dibuat layout, akan dihasilkan peta sebaran fasilitas Kelurahan Dayu dan dapat diketahui bahwa terdapat 3 sarana pendidikan dan 13 sarana peribadatan. Baik, yang selanjutnya saya akan membuat peta tematik terkait kondisi perekonomian dan kependudukan pada klaster Kecamatan Matesi dan Karangpandan. Yang dibutuhkan pertama adalah ArcGIS, lalu SHP Kecamatan Karangpandan dan Matesi atau SHP yang diperlukan, lalu data-data mengenai kondisi perekonomian dan kondisi kependudukan. Pertama saya akan memperlihatkan data mengenai kondisi perekonomian dan kependudukan. Di sini saya menuliskannya pada Excel. Untuk kondisi kependudukan saya menggunakan data kepadatan penduduk, dan untuk perekonomian saya menggunakan data keluarga prakesejahteraan. Lalu untuk SHP-nya saya akan langsung masukkan ke ArcGIS, saya drag saja. Di sini ada SHP Kecamatan Karangpandan dan Kecamatan Matesi. Bisa dilihat pada atribut table bahwa isinya adalah nama objek, di sini adalah kelurahan pada Kecamatan Karangpandan dan Matesi, dan bisa dilihat juga pada Excel, nama kelurahannya ini dan nama kelurahan pada Excel dan nama kelurahan pada SHP ini urutannya sama. Hal ini dilakukan agar
mengurangi terjadinya error. Baik, setelah bisa dilihat di sini pada atribut table dan memiliki data kependudukan serta perekonomian, saya langsung saja menjoinkan data-data tersebut pada SHP. Caranya adalah dengan mengklik kanan pada layer, lalu kita klik join. Lalu pada yang nomor 1 ini kita masukkan field yang mau dijoinkan. Yang akan saya joinkan adalah kelurahan tadi, yaitu nama objek, maka saya akan mengklik nama objek. Lalu di sini saya akan memasukkan data Excel atau data kependudukan dan perekonomian tadi. Saya akan masukkan yang ini. Lalu untuk yang nomor 3 juga saya memilih nama objek, lalu langsung di OK saja. Dengan begini kita bisa buka di atribut table, bisa dilihat bahwa pada atribut table sudah terupdate ya. Data-data yang di Excel tadi sudah masuk di atribut table yang di SHP, dan dengan ini kita bisa langsung membuat peta tematik yang diperlukan. Caranya adalah langsung mengklik kanan pada layer, kita buka properties, namun sebelumnya saya juga ingin menampilkan label kelurahan pada setiap poligon-poligon ini. Caranya adalah dengan mengklik labels, lalu kita checklist saja yang ini, kita apply, maka nama-nama kelurahannya akan muncul. Selanjutnya untuk mewarnai atau mengklasifikasikan kondisi perekonomian dan kondisi kependudukan tadi, kita langsung ke simbologi, lalu kita ke quantities, kita ke graduated color, kita pilih coloringnya, saya memilih yang warna kuning hingga merah. Lalu untuk value, yang pertama saya akan memulai dari kondisi kependudukan terlebih dahulu. Kondisi kependudukan, maka saya menggunakan data kepadatan penduduk. Di sini kelasnya dibebaskan, tapi saya memilih 5. Lalu akan muncul rentang atau klasifikasi kelasnya. Di sini bisa dilihat bahwa yang paling rendah ini adalah rentang kepadatan dari 827 sampai 919. Lalu untuk kelas yang tinggi ada di 2148 sampai 2588. Ini langsung di-apply saja dan akan muncul pewarnaan seperti ini. Bisa dilihat bahwa dari data-data ini semakin tua atau semakin warnanya kemerah, maka kepadatan penduduk kelurahan tersebut semakin tinggi. Di sini bisa dilihat kelurahan dengan kepadatan penduduk yang tinggi ada di Matesi, lalu kelas bawahnya ada di Hardisari, Karangpandan, Karangbangun, Koripan, dan Karang. Sedangkan kelurahan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu di warna kuning ada di Toh Kuning serta Gerdu. Ini adalah peta tematik untuk yang kondisi kependudukan. Lalu untuk yang kondisi perekonomian, value-nya bisa diganti saja ke keluarga prakesejahteraan. Dengan kelasnya sama, dihasilkan klasifikasi sebagai berikut. Langsung di-apply saja, dan bisa dilihat bahwa semakin merah warnanya, maka menunjukkan kelurahan tersebut memiliki jumlah keluarga prakesejahteraan yang semakin tinggi, yang artinya semakin tinggi keluarga atau semakin banyak keluarga prakesejahteraannya, maka kelurahan tersebut bisa dinilai semakin miskin dengan tingkat kemiskinan tinggi atau bisa dikatakan seperti itu. Maka dapat diketahui bahwa kelurahan dengan tingkat kemiskinan tinggi berada di Toh Kuning, dengan kelas di bawahnya ada Bangsri, lalu ada Karangpandan, sedangkan kelurahan dengan kemiskinan yang terendah atau paling rendah ada di warna kuning ini, yaitu di Pablingan dan Girilayu. Ya, begitu cara-cara untuk membuat peta tematik. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan di layout dan dimasukkan legendanya. Setelah dilakukan layout, akan dihasilkan peta tematik ekonomi Kecamatan Matesi dan Karangpandan, dan dapat diketahui semakin merah warnanya, maka semakin tinggi tingkat kemiskinan kelurahan tersebut. Dihasilkan juga peta tematik kependudukan, di mana dapat diketahui semakin merah warnanya, maka kelurahan tersebut akan semakin padat. Baik, yang selanjutnya saya akan membuat peta tutupan lahan. Yang harus dilakukan pertama adalah memasukkan band citra. Di sini saya akan masukkan band citra nomor 2, band 3, dan band 4. Selanjutnya saya juga akan masukkan SHP wilayah yang akan dibuat tutupan lahannya. Di sini saya akan membuat dari Desa Dayu. Kemudian saya akan mengecek terlebih dahulu apakah posisi di Desa Dayu ini bandnya aman atau terbebas dari awan.
Selanjutnya yang akan dilakukan adalah memotong band menjadi ukuran dari wilayah yang akan digunakan. Caranya adalah dengan ke Arc Toolbox, lalu kita akan ke Spatial Analysis Tools, kita akan ke Extraction, ke Extract Bug Mask, dan kita akan masukkan band yang akan dipotong. Pertama saya akan memotong band 2. Kemudian saya masukkan input rasternya yaitu SHP Desa Bayunya, lalu kita klik OK, kita tunggu sebentar. Baik, band pertama sudah terpotong, lalu band kedua, yaitu band 3, akan saya potong juga. Lalu yang band 4 juga saya akan potong dengan Desa Bayu seperti ini. Selanjutnya akan dihasilkan 3 band yang sudah dipotong tadi, yaitu ada band 2, band 3, dan band 4. Band-band ini selanjutnya akan saya gabungkan dengan cara Arc Toolbox lagi, lalu kita ke Data Management Tools, kita ke Raster Processing, lalu kita ke Composite Band. Band yang dimasukkan urutannya terbalik, yaitu dari 4, 3, dan 2, maka saya akan masukkan yang TIFF 26, yaitu potongan dari band 4, lalu TIFF 25, potongan dari band 3, dan TIFF 24, yaitu potongan dari band 2. Selanjutnya saya akan klik OK, dan menunggu proses composing band. Baik, band dari 2, 3, dan 4 sudah dikomposing menjadi seperti ini. Bisa dilihat bahwa tampilan citranya masih sedikit blur atau banyak blur, maka saya akan menambahkan band 8 untuk memperjelas citra. Di sini saya masukkan band 8. Seperti ini. Lalu saya akan mengklip band 8 dengan ukuran Desa Dayu. Caranya sama seperti tadi, yaitu ke Spatial Analysis Tool, lalu kita ke Extraction dan Extract by Mask. Kita pilih yang band 8, kita klipkan dengan Desa Dayu. Setelah menghasilkan klip, ini saya unchecklist saja. Baik, part selanjutnya adalah menggabungkan band 2, 3, dan 4 tadi dengan band 8. Caranya adalah dengan menggunakan kita ke Data Management Tools, lalu kita ke Raster lagi, dan kita ke Raster Processing menggunakan Create Pan Sharpened. Di sini input raster kita akan input band 2, 3, dan 4, ini yang composite band. Lalu yang pankromatik kita akan menggunakan band 8 yang sudah dipotong, yaitu ini, TIFF 27. Kita proses, dan akan dihasilkan gambar yang lebih jelas seperti ini. Selanjutnya bisa dilakukan proses pengambilan sampling, yaitu dengan cara pilih dulu sebelah sini layer yang band sudah terpotong dan sudah diperjelas, yaitu composite band 1, TIFF 26. Lalu kita akan melakukan training sample dengan shape yang akan saya pilih adalah shape lingkaran agar lebih mudah. Di sini pertama saya akan mengambil sampel dari lahan sawah. Saya akan titik-titikkan yang sawah. Seperti ini kira-kira. Lalu sampel-sampel tadi bisa kita gabungkan dengan klik ini, dan saya akan menamainya sebagai sawah. Saya juga akan mewarnai sawah tersebut menjadi hijau seperti ini. Selanjutnya saya akan mengambil titik-titik atau bundaran-bundaran yang akan menunjukkan sampel permukiman.
seperti ini. Di sini permukiman, ini juga permukiman. Baik, mungkin sampel yang akan saya ambil seperti itu, dan seperti yang dilakukan pada sawah, saya akan memerge sampel-sampel tadi, dan saya akan menamainya sebagai permukiman. Selanjutnya saya akan mewarnainya menjadi warna kuning. Baik, selanjutnya saya juga akan mengambil daerah-daerah yang hijau ini, saya akan mengklasifikasikannya menjadi lahan atau ruang terbuka hijau. Di sini saya langsung saja saya bundarkan bagian yang hijau. Seperti ini. Di sini juga ada sedikit. Lalu sampel-sampel tadi digabungkan kembali dan diberi nama. Saya beri nama RTH dan saya beri warna hijau tua seperti ini. Baik, setelah sampel-sampel tadi sudah dilakukan, sampel-sampel tersebut akan disimpan. Saya akan menyimpannya di file ini. Langsung saja di sini. Baik, berikutnya saya akan melakukan dengan mengklik ini, lalu kita akan pilih maximum likelihood classification. Di input raster band kita pilih layer yang paling terakhir, dan pada input signature file kita akan pilih signature file yang sudah disimpan sebelumnya. Saya simpan di dokumen ArcGIS dan saya menyimpannya yang ini. Langsung di open dan lakukan OK. Baik, setelah dihasilkan maksimum dari proses maksimum likelihood classification tadi akan dihasilkan seperti ini dan akan terklasifikasi 3 seperti tadi yang sudah diambil sampel-sampelnya. Klasifikasi nomor 1 ini adalah sawah, yang kedua adalah permukiman, dan yang ketiga ini adalah lahan atau ruang terbuka hijau. Di sini saya akan mengganti warna-warnanya. Tinggal diklik 2, lalu saya akan mengganti warnanya yang ini menjadi hijau, ini menjadi kuning, dan ini menjadi hijau tua, seperti ini hasilnya. Baik, bila sudah dihasilkan seperti ini, maka proses pembuatan peta tutupan lahan telah usai dan selanjutnya akan dilakukan layouting peta. Setelah dilakukan layout, akan dihasilkan peta tutupan lahan Kelurahan Dayu dan dapat diketahui bahwa sebagian besar Kelurahan Dayu digunakan untuk sawah, terdapat juga banyak yang digunakan sebagai permukiman dan terdapat juga ruang terbuka hijau. Baik, sekian video dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.